makhluk yang namanya Mbah Surip itu pakai topi dan rambut kayak begitu halal apa haram, harus ada fatwanya. Itu pun dalam fatwa itu ada keluasan dimensi di mana Anda tidak bisa memfatwai benda secara berdiri sendiri. Kayak orang Madura ditanya, Pak, makan ayam goreng halal apa haram? Lo tidak tentu, Pak. Lo kok fatwa kok gak mesti? Lo ya tidak tentu, Pak. Maksudnya tidak tentu. Lo kalau ayamnya colongan ya haram. Minum ini halal apa haram? Tidak tentu. Airnya insya Allah halal. Menurut penelitian laboratorium tidak ada masalah. Cuman siapa yang punya perusahaan ini? Dari mana asal usul uangnya? Uangnya riba apa tidak? Hasil kolusi KKN apa tidak? Dalam perusahaan ini ada kezaliman apa tidak kepada buruh? Kan harus dihitung semua halal-haramnya. Jadi daripada repot-repot memfatwai begitu banyak hal, mbok wis rasa berfatwa. Nanti repot loh. Susah loh, cari halal haram tuh susah loh. Susah. Isti ini sound systemnya habis itu waktu kasus di Monas sampai sekarang. Siapa sekarang yang berkewajiban mengganti sound systemnya Isti? Yang waktu itu diserbu FPI itu. Siapa yang berkewajiban? Jadi sudahlah, daripada repot memberi fatwa, percayalah kepada akal sehat masyarakat. Anda mau maling enggak toh? Enggak toh? Untuk tidak maling nunggu hukum dan Quran atau tidak? Meskipun enggak ono Quran aku enggak maling. Cukup dengan nurani saya dan akal pikiran saya. Kan gitu. Yuk kita percaya kepada akal sehat rakyat, percaya kepada moral masyarakat supaya mereka juga mampu memfatwai diri mereka sendiri-sendiri, gitu loh. Kecuali darurat banget baru majelis ulama, itu ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang waktu sudah sangat mendesak, jadi soal fatwa cukup segitu. Ada 1-2 hal yang barangkali saya ingin mintakan kepada Mas Simon sama Isti, terutama mengenai apa yang mereka pikirkan mengenai Dipres tadi itu, Mas Simon. Dan diskusi itu ditengarai sebagai satu laboratorium dari orang-orang yang beraliran kiri. Sehingga ketika diadili saya juga ikut disuruh menjadi salah satu saksi apa aku bilang. Saksi ada cat, saksi yang meringankan Isti. Sehingga saya waktu itu berpendapat bahwa kalau Isti ini seorang komunis, maka saya agak bapaknya komunis gitu loh. Nah, jadi mestinya yang ditangkap Arif Budiman, saya, baru Isti, bukan Isti atau yang ditangkap gitu dan seterusnya. Tetapi mungkin saya yang ingin Isti ceritakan itu adalah hidupmu itu sangat berharga selama 8 tahun, Wis. Dan sekarang sekarang ini tiba-tiba di Indonesia ada banyak sekali pahlawan-pahlawan reformis-reformis yang hebat-hebat. Yang sebenarnya di zaman Orde Baru dulu mereka juga ikut-ikut saja selama sama waktu rezim Pak Harto gitu loh. Waktu itu dia ndelosor dan juga menjadi kolaborator. Sekarang mereka menjadi pahlawan-pahlawan lagi di zaman reformasi. Saya tidak mengatakan saya cemburu kepada nasib mereka demi Isti, tidak. Tapi saya yang kagum sama Isti adalah Isti tidak punya sedikit pun rasa dengki atau ketidakterimaan. Jadi malah saya yang tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas melihat nasibnya Isti. Kamu 8 tahun loh kamu di penjara. Untuk tidak menjadi siapa-siapa sekarang. Tidak seorang pun mengapresiasi penderitaanmu itu. Itulah maksud saya. Dan sangat bahaya di Indonesia ini kalau Anda tidak mampu mencatat diri Anda sendiri untuk anak-anak Anda besok-besok. Jadi tolong rajin mencatat segala sesuatu supaya anakmu nanti dapat warisan tidak hanya harta tapi juga tulisan-tulisanmu meskipun hanya berupa diary atau catatan harian. Dan saya kira Isti punya itu untuk anak-anaknya. Karena Anda tahu Cak Nurholis Majid yang begitu hebat itu juga sudah tidak ada akselerasinya hari ini. Betul nggak? Nanti Gus Dur yang dahsyat itu begitu beliau nanti wafat juga setelah itu hanya dikenang dengan tangan kosong dan tanpa apresiasi apa-apa. Anak sekarang tidak tahu Tan Malaka, anak sekarang tidak tahu Safruddin Prawironegoro, anak sekarang tidak tahu siapa-siapa. Sehingga saya ini sampai-sampai mempersiapkan diri saya untuk tidak usah dikenali oleh siapa-siapa daripada saya besok-besok menyesali. Bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya.
Saya sampai punya cita, kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh, keluarga saya aja. Sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya, ayah saya dan keluarga saya, supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa. Selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang, tapi ketika saya mati, saya nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja, istri dan anak saya, kan gitu. Sampai begitu. Karena saking takutnya kita ini tidak dihargai di Indonesia. Indonesia, media massa, pemerintah, dan semuanya mainstream ini tidak butuh kebenaran, tidak butuh kebaikan, tidak butuh kreativitas, dan lain sebagainya. Keajaiban saja dituduh musyrik kok. Ponari tadi. Wah, itu Allah, itu perkaranya Allah, bukan perkaranya Ponari kok itu. Itu aja dituduh syirik kok. Jadi di Indonesia ini kita betul-betul kehilangan parameter hampir di segala bidang untuk menghargai apapun. Oleh karena itu KC ini, komunitas Kenduri Cinta ini menurut saya adalah satu surga yang luar biasa, di mana kita sangat appreciate berjam-jam terhadap siapapun saja yang berinteraksi dengan kita. Nah yang ingin saya tanyakan sama istri adalah, kamu kok ikhlas banget, gimana sih ceritanya? Gitu loh Is. Ya, saya kira ya keikhlasan itu timbul mungkin dari dua hal ya. Pertama mungkin ketidakberdayaan, tapi juga barangkali kita bersyukur dalam arti ini saya sedang dalam keadaan jatuh gitu. Tapi barangkali jatuh ini juga nanti akan membuat saya bangun gitu. Nah, jadi saya bergembira juga ini, walaupun dalam kondisi ditahan atau di penjara gitu. Jadi itu saya kira. Hubungannya dengan depresi saya kira ya. Ini saya berpesan pada teman-teman, jangan berurusan dengan aparat, artinya dengan polisi atau dengan yang lain, karena kalau ada berurusan dengan aparat atau dengan siapapun itu ada bisa depresi juga. Banyak teman-teman yang di dalam tahanan itu mengalami depresi. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang yang pernah dalam tahanan itu betapa berharganya kebebasan. Jadi kebebasan itu diletakkan di peringkat pertama. Yang kedua baru kesehatan. Kalau di penjara itu kalau Anda sakit, misalnya pusing atau Anda sakit perut, itu kalau di Wirobiran itu hanya dikasih CTM. Jadi sakit perut ya CTM, kepalanya pusing juga CTM, gitu. Diare juga CTM gitu. Nah, jadi mirip Ponari juga itu. Saya kira itu. saya kira itu. Jadi saya kira ini saya sharing pengalaman. Jadi jangan teman-teman ini bermimpi urusan dengan aparat, karena itulah sumber depresi saya kira. Jadi kalau Anda sudah masuk tahanan itu bisa wis celoko diperes gitu. Nah itu yang agak susah lagi itu. Itu depresi pangkat 2 saya kira.